Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di acara Benang Merah Bang Yos. Episode kali ini lagi-lagi berbeda. Saya nggak di studio, saya juga bukan di rumah atau di Museum Bang Yos. Saya berada di satu rumah, salah satu seniman Betawi yang sangat legendaris. Tapi ketemu orang Betawi nggak didahului dengan pantun, nggak afdol katanya. Ya, gue mulai nih. Ya. Ke Jakarta bawa baju salin. Cakep. Dibawainya sama si Chandra. Iya. Nih, ayo kenalin. Bintang tamu kita hari ini, si Mandra. Iya. Emang dia doang yang bisa mantun. Mas, kalau gua kalah malu dong. Ya. Harus dibalas dong. Iya pantunnya. dong. Makan sekuteng rasanya nyos. Cakep. Apalagi pakai pisang sesisir. Selamat datang buat Bang Ios yang udah mau mampir di dapur ngacir. Stop dulu. Mandra. Ya. Dong, gua terima kasih ya. Iya. Bisa ke rumahmu, ternyata indah sekali ya. Iya. Ornamennya ornamen Betawi. Iya. Makanannya katanya khas ke Solo sekali. Iya, betul. Gua mau coba udah pesen. Iya. Ya sambil nunggu makanan Iya. kita ngobrol-ngobrol dulu sama lu ya. Boleh. Ndra ini ya. Iya. Pasti udah orang banyak masyarakat tahu lah ya. Iya. Tapi banyak yang nggak tahu dulu waktu kecilnya seperti apa Iya. kan gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau uji kamu ya. Oh, tuh. Lo ingat nggak sih pertama kali kita berdua ketemu kapan Iya. coba? Lupa. Itu acara fenomenal dan sangat tradisional. Iya. Namanya pindah rumah ala Betawi. Dari rumah Panglima. Iya. Ingat nggak lo? Iya tahu itu Bang gua. Kita mana, ingat Tengku oplet Umar, apa? Iya. pindah ke Taman Suropati. Iya. Lo sama Chandra sama si cewek itu sama si Modi. Nah, kan? Modi. Ini kan naik andong gua Iya, sama naik istri, andong. anak-anak pakan Betawi Iya. kan. Terus barang gue pakai oplet yang Iya, oke oplet. yang paling canggih di dunia itu Iya, kan. yang udah rontok. Itu. Itu pertemuan kita pertama. Iya. Dan lagi apa namanya? Karena terlalu dekat kalau tadi garis Iya. lurus 100 meter maka Iya. diputar dulu. Muter dulu. Ke Jalan Imam Bonjol gitu. Betul. kan, rame. Iya. Setelah itu atau sebelumnya nggak pernah ada orang yang kayak gitu. Ya bener. Iya kan? Belum pernah ada sebelum-sebelumnya. Termasuk orang Betawi asli namanya Koji Bowo juga nggak gitu. Kagak. Enggak. Yang paling gua ingat nih Indra, Iya. mungkin lu lupa lagi nih ya. Apalagi nih? Siapa yang kasih namanya Bang Yos? Itu kan lu sama si Rano Karno. Lu nggak inget gua kemplanin lu. Bang Ios. Iya. Daripada Pertama kan Sutioso, diskusi abangnya kita. agak nyambung. Bang Suti, Iya. nggak bagus. Iya. Bang Yoso nggak bagus. Iya. Akhirnya ketemu Bang Yos. Lu tau nggak ini sudah 26 tahun yang lalu. Iya. Dan nama itu menjadi fenomenal. Amin. Sampai cucu gue juga ngerti nama gue siapa. Iya. Dia ditanya, "Lu Iya. cucu siapa?" Itu Bang Yos. Iya. Itu sangat menarik. Ya. Oke Indra, Pengalaman. Ya. Iya. coba lu ceritain ya karena acara saya Benang Merah ini umumnya ditonton oleh milenial. Oh. Ya. Gua bikin acara itu untuk memotivasi mereka Betul. bahwa sukses itu dengan perjuangan, Oh iya. bukan jatuh dari langit. Iya, benar. Nah, oleh karena itu lu cerita mulai kecil lah. Sebenarnya lu itu dari keluarga seperti apa sih? Iya. Itu yang kecukupan, pas-pasan, Iya. atau sebaliknya kekurangan, coba Iya. cerita. Ya pada dasarnya pada saat itu jujur kita boleh dibilang kalau dibilang pas-pasan juga alhamdulillah enggak. Keluarga dari kakek nenek itu boleh dibilang dulunya jadi bapaknya bapak saya ini orang terpandang, orang tersohor dalam kaitan seniman. Iya. Ya, ini boleh dibilang kalau cikal bakal seniman topeng Betawi dulu memang asal usulnya kakek kita yang punya grup gitu. Terlepas pada saat dia meninggal, nah itu baru anak-anaknya yang boleh dibilang bagian dari ditokohkan. Nah kalau Sri Peran yang dulu dipegang sama almarhum Haji Bokir, itu paman saya. Iya, itu paman. Ya. Kalau bapak saya dalam hal yang kaitannya musik dan tariknya, ada lagi
yang sampai sekarang diturunin dengan anaknya itu yang membawa ke beberapa negara sekarang, bahkan bukan tingkat nasional, bahkan dari Asia sampai Eropa. Nah sekarang ini dipegang sama anaknya almarhum paman saya juga, Haji Kisam. Yang sekarang anaknya yang cewek itu si guru tari namanya Kartini, sampai dapat gelar maestronya tari gitu. Musik sekarang juga begitu juga. Balik lagi kembali ke masalah kalau memang keberadaan itu tadi ya udah lumayan. Nah begitu bapak saya almarhum udah nggak ada, saya sempat saya drop. Artinya mengalami dalam hal kesulitan tentang bukan masalah ekonomi, tentang kesulitan tentang masalah pengembangan seninya. Karena Ya, meninggal tadi. ya karena tokoh-tokohnya ini hilang udah. Nggak ada lagi. Ya, alhasil dengan rembugan segala macam yang akhirnya anak-anaknya yang punya potensi, punya kemampuan tinggi, akhirnya keangkat lagi, bangun lagi. Bahkan yang tadi kita bilang, bahkan sekarang sudah bisa beberapa daerah termasuk beberapa negara bisa menyuguhkan bangkit lagi dengan kesenian budaya Betawinya. Kalau secara jujur, kalau di Jakarta sekarang ya mungkin hampir jauh di era situ. Pada saat zaman dia kelihatannya ya melek. Nah sempat kemarin kan sempat merem. Ya hidup segan mati tak mau. Nah akhirnya apa? Pengembangan itu lebih tinggi lagi ke beberapa negara. Nah terlepas sekarang ini baru memulai bangkit lagi, ya mungkin tergantung kebijaksanaan pemerintah itu sendiri. Ya, dari cerita itu semua ya memang Mandra ini kan memang ada darah seniman. Ya. Ada itu kan. Nah karena itu lo pertama kan main lenong ya. Ya, Ada topeng Haji Bokir dulu di TVRI dulu. Nah, habis itu meningkat derajatnya menjadi pemain film. Ya, iya. Iya kan? Sampai jadi produser film, jadi sutradara film. Iya itu luar biasa itu. Ngalamin. Dari mana kamu bisa terus bertahan di dunia itu? Ya jujur aja pada saat itu bukan dalam arti saya nggak punya keahlian di bidang lain. Kalau saya sempat lari ke sana, terus ini yang meneruskan budaya kita. Sekarang bukan bicara masalah faktor ekonomi yang saya kejar, adalah bagian mempertahankan seni warisan. Karena saya anggap saya begini, kalau saya nggak membantu atau saya nggak berbuat di situ, berarti bahwa saya ini kayak nggak punya tanggung jawab. Ya, terhadap nenek moyang. Pak. Nah, karena saya anggap bagian dari yang namanya budaya ini, jangan sampai budaya itu tinggal kenangan. Dulu katanya udah orang Jawa, bocah sekarang kagak bisa ngomong Jawa. Iya, Dulu betul. katanya ada orang Sunda, sekarang yang belajar tari Sunda udah nggak ada. Betul. Dulu katanya ada Betawi, tapi anak Betawinya sendiri nggak kenal seni musiknya Betawi. Kira-kira gitu. Ya. Jadi dalam hal itu yang bikin saya jadi semangat untuk terus memacu untuk saudara-saudara saya untuk yang masih budaya punya, Betawi, iya masih punya kemampuan, masih punya ini, akhirnya masing-masing digodong. Nah bahkan malah saya sekarang ini punya kebanggaan. Kebanggaan apa? Yang dulu yang namanya kesenian tradisional itu dipimpin, dikelola, diolah, kreatifnya juga termasuk bagian orang-orang awam, orang tradisional. Makanya boleh dibilang ya udah Itu aja. batas kemampuannya segitu. Tapi sekarang beda karena dipegang dengan adanya entah itu tari maupun musik dan termasuk beberapa tari dipegang, dikelola sama anak-anak milenial. Nah akhirnya ya perkembangannya luar biasa. Gitu. Itu sebabnya ya Mandra ya, setiap kali ada tamu-tamu resmi Nah, saya harus menjamu. iya. Selalu tarian Betawi adalah awal. Ada. Saya gelar. Nah, Kayak kemarin palang pintu, Iya. ya kan, tari Betawi. Kan sekarang dikelola, diolah sama anak-anak muda sekarang. Kalau dulu kan orang-orang tua. Iya, Nah orang tuanya udah nggak ada. Ya itu kira-kira. Tapi ngobrol ya Iya. tentang si Mandra ini nggak lengkap rasanya kalau nggak membahas nama sinetron yang paling populer namanya Sidul Anak Sekolahan. Saya rasa itu sukses sepanjang masa. Amin. Sampai sekarang pun masih terus ditayang-tayangkan. Iya, gambarnya udah luntur Ceritanya juga gimana masih kamu? ditayang aja. Hah? Yang maaf ya, muka nggak ganteng kayak Rano Karno, Iya. nggak sama Benyamin juga kalah keren, tapi kok kepilih dulu Chan dengan juga gue. Ini berteman tapi sadis ini.
Iya, bayangin udah kagak ganteng, kagak. Ya lagi juga terus terang aja, kalau boleh jujur, saya belum lama kan bikin beberapa produksi film. Nah, jadi bukan deep ending bahasa jawabannya. Sebelum Sidul maksudnya. Sesudah, saya udah kan sudah. punya PH tuh. Iya, iya. Yang bikin naskah saya, bikin skenario segala macam bikin saya. Terus produser saya, sutradara saya. Tapi pas yang lebih jadi jagoan nggak minta saya. Saya nggak di situ. Ya, Yang ganteng, orang lain lah. ganteng. Kita Orang sadar lain. diri. Iya, kalau gua ganteng atau gua ngerasa jagoan, kayaknya gua nggak pas di situ. Sekalipun memangnya kitanya semua yang ngebikin, gua ngalah. Gua bagian yang romanya kalau kayak makanan yang agak sepet-sepet dikit ya. Yang makan, yang manisnya tanggung. Nah, kira-kira yang gini. Alhasil ya orang suka apa yang saya buat gitu. Ya tahulah diri kita ini pasnya di mana. Lah iya orangnya di mana, gitu. sekarang tiba-tiba karena mentang-mentang gue produser, gue sutradara, gue yang semua. ngeluarin duit, tiba-tiba mentang-mentang itu Pemain utamanya harus saya iya, gitu. yang ganteng gue, ya kagak nyambung. Perusahaannya harus yang cantik. Iya. Nah, balik lagi ke masalah Sidul, pada saat itu memang udah di Dul itu udah porsinya masing-masing. Nah, jadi tepat pada saat itu ya kebetulan kita kan memang lawan kita almarhum Benyamin. Ya, Nah betul, iya, itu jadi yang abangnya dia, adiknya kita. Adiknya peran di situ adalah ngeyel. Nah ini yang iya kan ngeyel. Nah kalau abangnya Sabeni yang diperankan sama almarhum Benyamin, dia Betawi ortodok. Nah, makanya ya kalau ketemu udah ada kayak kucing sama anjing. Oh, itu lah, pokoknya nggak ada halus-halusan. Nggak ada halus-halusnya. Hilang almarhum Benyamin, gitu kan. Coba. Tandem kita main siapa? Basuki. Oh, Basuki. Basuki kan bukan orang Betawi. Ya bukan orang Betawi, kan dia kontrak di sebelah saya. Ya jadi kalau giliran lagi, ngerti dia ya. dia giliran lagi kontrakan, duit kontrakan, dia akalnya banyak gitu. Ya, jadi kagak dapat. Makanya alhasil jadi ribut dulu gitu kira-kira gitu. Nah, ya kalau kita ngomong Sidul ini kan banyak karakter ya. Tadi Iya, ada iya, almarhum Benyamin, Iya, ada iya. Sima, Iya. Nya itu Iya, kan iya, ya. iya. Lu masih ingat nggak karakter-karakter mereka gitu kan? Itu terus membawa kamu ingatan yang dulu kenang-kenangan manis kali ya? Oh iya. Karakter-karakter mereka. Kenangan manisnya pada saat itu kalau pada saat kita di bawah oplet, bongkar oplet, biasa kalau yang namanya syuting kan, sekalipun peran kita yang terlepas kita posisinya di mana, biasanya kan baju oke, ada bagian kostum. Nah terus bagian muka ada make up. Yes. Ya yang mau mukanya mau ganteng kayak mau pas-pasan pas di make up dong, make up. Nah kita pada janji itu bertiga, Haji Rano, saya, Suti, kan ini anak kampung. Siapa? Suti itu Oh, iya, Atun, iya, iya. Atun. Atun. Nah, yang gemuk Iya, itu. iya. Itu seumur-umur syuting kagak pernah pakai make up. Di film Dul doang. Oh. Jadi kalau adegan main kotor-kotoran mau dikasih kopi biasanya supaya kelihatannya dekil, gitu kan. Padahal bukan tanah ya. Oh. Hasil kesannya seolah-olah tanah kotor. Ini kopi padahal mah. Ini kalau bintang film beneran yang lain. Ini kagak kita janjian. Jangan pakai tanah bener main kelopak-kelopakan. Haji Rano belepetin saya termasuk oli beneran. Iya namanya Oli? di Oh, Gila. iya kan ini yang namanya di kolong oplet kan udah pasti. Oh, iya, iya. Oplet mana ada yang Biar rapi kayak bawahnya. original lah, Ya gitu iya kan. kira gitu. Nah, jadi pada saat Dul itu kok natural? Ya emang bener-bener natural sampai make up nggak dipakai. Termasuk beberapa bahasa. Bahasa di Dul kan mungkin orang yang tahu kayak bukan bahasa film. Bahasa keseharian. Karena tulisan enak dibaca belum tentu enak dilontarkan. dilontarkan, Ya. ya. Jadi makanya ada alhasil kita rubah. modifikasi sendiri. Iya. Keren. Gitu. Makanya kalau almarhum Benyamin menggunakan kata bahasa Betawinya Aminah gitu. Mau kemana gitu kan. Itu ortodok ya. Ya lah, saya tetap A. Karena saya tahu kalau Betawi ada E dan A. Dan saya mempertahankan gua nggak mau pakai E. Silakan lu yang pakai E, kita di sini juga A. Makanya alhasil Betawi itu hampir semua lapisan itu film bisa diterima. Gitu. Jadi karena ngerasa, nah ada Jawanya juga di situ kan, ada Basuki, ada Bendot dan lain sebagainya. Yang orang Jawa juga bener-bener kerangkul, kira-kira gitu. Ya. Ada kata-kata ya yang saya selalu ingat nonton kamu itu. Khas itu loh. Apa ya?
banyak orang nyebelin gitu. Coba lu baca. Kata-kata apa itu? Ya itu ada. Pada saat itu saya tuh. Pada saat itu kalau nggak salah saya iri sama Sidul. Karena Sidul sama bapak saya tuh dia dibeliin motor. Yes. Buat nyari kerjaan, sekalipun kerjaannya nggak pernah dapat kan. Si Atun dimodalin salon, nah sementara saya enggak. Oplet aja orang. Iya, akhirnya apa saya bilang, saya teriak, semua yang ada di sini nyakitin gitu. Kan gitu, karena apa? Yang dikasih dan dimodalin itu pada pamer depan kita kan sakit hati. Iya, Begitu kita minta sama orang tua nggak bisa. Itu aja lo jatahnya itu. Lah iya pokoknya cuma jatahnya suruh ngusin oplet. Lo marahnya gimana? Enggak. Emang segini banyaknya orang. Nggak ada yang nyenakin, nggak ada yang nyenangin. Nyakitin. Ke gue dong. Gue gubernur masa mau dimarahin lo. ya. Kira-kira kayak Itu gitu. kata-kata yang paling diingat banyak orang. Iya. Ada lagi. Pada saat itu ceritanya yang kita lagi ngajar. Ngajar itu kalau nggak salah dulu adanya almarhum rumahnya nih Sabeni yang diperankan dengan Benyamin. Ceritanya dia kan menyekar ke makam orang tuanya. Cuma makamnya itu pas banget pada saat itu dia tahu posisinya ada di tengah-tengah lapangan bola Senayan. Oh. Syuting di situ. Baru lagi ngegelar, mau bikin tumpengan segala macam, mau sedekah. Nah, ada orang lagi latihan, mau latihan. Bapak jangan di sini. Latihan bola? Iya, latihan bola. Di sini, saya mau latihan. Kata Bing. Ya pindah. Enggak boleh di sini. Enggak. Baru kita nyetuk. Emang apa sih kagak boleh? Sombong amat. Begitu ada. Nah, nyetuk lah omongan begitu. Lu sadar nggak ya kayamu yang gitu itu sekarang jadi model pelawakan orang banyak. Gitu. Biarin dah pada Ternyata numpang marah-marah usaha. itu bikin ketawa juga bisa ya. Gitu. Iya. Sampai Maya kemarin juga katanya omongan emang apa sih nggak boleh sombong amat. Bahkan sampai yang namanya cewek juga nggunain bahasa itu tadi. Gitu. Ada yang gue kagum gini ya. Lu udah sukses katakan gitu si Dul anak sekolahan. Iya. Tiba-tiba terus mendirikan PH, kamu Iya. produksi sendiri, kamu strategi. Kok hebat lu? Apa waktu itu yang jadi pikiranmu apa? Yang bisa mendorong saya pada saat itu, kalau orang lain bisa jual saya, kenapa saya nggak bisa jual saya sendiri? Ini kunci lagi itu. Iya. Itu. Kalau orang lain bisa menjual diri kita, Kenapa kenapa ya. kita nggak bisa jual orang lain? Iya. Nah, sama dengan kata-kata ini. Kalau orang lain bisa, kenapa gua tidak bisa? Nah itu. Oke, Jadi balik lagi masalah pendidikan nggak jadi jaminan kalau anak dan orang itu sendiri tidak punya kreativitas. Tidak ada kreativitas. Nah, kita kayak Mau seolah-olah pendidikan setinggi cuma langit pun percuma aja. nah iya percuma sampainya di hayalan. Iya. Ya bergerak. Cuman jadi khayalan. Iya. Tidak pernah jadi realita. Ya itu. Nah, ini ya. Dari perjalanan hidupmu Yoni Mandra, gua ingat banget karena walaupun kita jarang ketemu Iya. ketemu yang waktu Iya, pindahan iya, itu. iya. Kadang-kadang lagi ada show juga sebentar. Iya. Tetapi kan sudah kadung mendalam. Ya. Betul. Nah, dan saya meyakini gini ya Mandra ya, orang hidup itu bukan selamanya di atas sukses. Iya. Kadang-kadang ya biasa. Bener. Kadang-kadang terjerembab. Iya. Gua ingat peristiwa tahun 2015 ya. Iya. Yang itu mungkin ya tahun-tahun suram dulu ya. Iya. Bisa lo ceritain? Iya. Gimana? Yang jelas pada saat itu mungkin bagian dari pengalaman hidup yang nggak bisa dilupain. Bahasa sekarang kalau bahasa Betawi bilang jangan pun di anak keponakan. Kita punya musuh kita juga kalau bisa jangan ngalamin apa yang pernah saya alamin. Dalam yang satu itu tadi. Bahasanya kan gitu. Karena bahasa saya, anggaplah bahasanya saya dikata pencuri, apa koruptor, apa korupsi dalam anggaplah bahasa mencuri kan. Nah kalau yang namanya mencuri gitu kan, jangan yang nilainya besar, kecil banget juga. Kalau tiba-tiba ditangkep ya resiko karena sebagai pencuri kan gitu. Termasuk Nah, pencuri ayam pun ditangkap. Nah kan? iya namanya kan mencuri. Terlepas masalah besar atau kecilnya itu judulnya mencuri. Nah si pencuri itu ya dia harus mengakui itulah resiko kan gitu kira-kira. Nah balik lagi kembali ke masalah saya yang bikin saya jadi kuat kan gitu. Lah saya kagak mencuri kan gitu.
Kalau tiba-tiba ada orang yang tanya, emang permasalahannya apa? Jangan lu yang nanya, gua aja lagi bingung, gua ngapa? Kan gitu kira-kira. Ya kalau kita menjabarkan dalam persoalan itu, ya mungkin semua orang tahu. Apalagi keluarga dekat, sahabat dekat. Bukan dalam arti saya merasa bahwa saya paling suci dan paling bersih. Ya, tapi Ya. nggak mungkin melakukan hal itu. Lah gitu ya kan. sekarang maaf, pada saat itu urusannya apa? Ya kan, koneksi untuk kembali ke masalah jual beli ke pemerintah juga kan kagak ada. Ya kan kita kenal lama, apa pernah saya minta korek api kek, apa minta gelas kek, kagak pernah. Ya karena aslinya saya ya kayak begitu. Nah balik lagi kembali ke masalah pada saat itu saya dianggap melakukan sesuatu yang berhubungan bertentangan dengan hukum, ya cross check yang benar. Pada saat itu kalau saya dianggap korupsi, yang saya terima itu kan orang beli film sama saya. Kita pun nggak ngerti, mungkin ini memang hak saya kan. Lah iya saya dibeli. Sekarang contoh begini, Bang Yos beli film saya, ya kan gitu, dibayar dong. Ya, bayar. Nah kalau itu dianggap korupsi, lah terus lah film gue siapa yang bayar? Memang gratisan. Lah emang kan gitu. Kita jual film. Nah terlepas Bang Ios mau jual lagi ke seseorang, lah itu hak Bang Ios. Lah saya nggak tahu. Dia mau markup, dia mau nyari keuntungan, mau berapa kali lipat. Lu nggak tahu juga. Lah nggak. Dan memang saya nggak ada urusan. Saya nggak ada hubungannya sama Ono yang beli film saya. Kan saya menjualnya kemari. Kan kira-kira gitu. Nah itu dah dimanipulasi sampai saya ujung-ujungannya ditersangkakan. Sangkakan dan kamu harus masuk. Iya. Mungkin saat itu ya kamu lalu introspeksi ya, Ya. merenung-renung selama Iya, itu iya. ya. Karena nyatanya kamu bisa bangkit kembali. Gimana caranya kamu mengatasi situasi sesulit itu waktu itu? Ya, artinya saya nggak mau terlena, saya nggak mau hanyut dalam hal itu. Saya diberi kesehatan, diberi kehidupan, inilah yang harus saya manfaatin. Karena saya udah bicara bukan buat saya secara pribadi, saya punya anak dan istri. Kalau saya termenung, saya terpuruk, saya terjeblos dengan masalah itu, saya harus larut berlama-lama, terus keluarga saya yang tanggung jawab. Makanya dorongan bangkit ya dari naluri saya sendiri. Kira-kiranya apa ya? Kita jangan hanyut. Iya. Kita jangan hanyut dari apa namanya musibah. Iya. Kita harus bisa bangkit lagi. Oh iya. Jadi kasarnya maaf, kalau selagi kita diberi kesehatan, kemampuan, ya itu salah satu anugerah yang harus kita syukuri. Lah manfaatin itu kan disuruh. Gitu. Terlepas batas kemampuan kita mungkin orang-orang 10 kilo, saya mampunya cuma 5 kilo. Ya tapi yang jelas kayak saya juga berbuat kan. Segala sesuatunya kita kembalikan lagi. Sampai sejauh mana hasil apa yang kita kerjakan. Kira-kira gitu saya. Gitu kira-kira. Yes. Indra, Ya, lu kan sudah punya keluarga, anaknya berapa semua ya? anak 5 atau berapa? 5. 5. 5 cowoknya berapa? Cowoknya 2, 2, ceweknya 3. 3. Udah besar-besar, udah cuma cucu lo. Punya. Anak lo kalau nggak salah waktu HUT kemarin ke 496 yang jadi palang pintu itu anak lo bukan? Bukan, adik Oh, sepupu, adik, ya, adik adik sepupu. sepupu, No orang no. Itu anaknya almarhum Aji Bokir. Indra, ya ngomong-ngomong bagi lo keluarga itu apa sih kan gitu? Apakah kamu juga didik anak-anakmu kayak waktu kamu dididik dulu apa beda gitu? Enggak. Misalnya. Ya, yang jelas mungkin eranya juga udah beda. Kalau dulu kan yang boleh dibilang suka tidak suka apa yang dilakukan sama apa yang diperintah sama orang tua harus gitu. Terlepas masalah kita sukanya di bidang apa ya karena memang orang tua suruhnya ini ya itulah yang bakal dilaksanakan. Nah sekarang kan udah beda. Yes. Paling tidak ya sekarang kita ikuti alur anak maunya ke mana. Ya terutama yang sekarang saya fokuskan adalah pendidikan. Yes. Sekalipun judulnya saya dulu ya kalau bicara masalah pendidikan mah mungkin di bawah rata-rata. Berharap ya kalau bisa mah ya kalau bapaknya dulu Tarsan ya anaknya biar jadi apa kayak gitu biar naikkan gitu kira-kira gitu. Ya jadi paling kagak sekarang anak saya ini saya dorong untuk bicara masalah pendidikan. Kalaupun tiba-tiba ada beberapa anak yang suka dengan profesi saya ya silakan. Kalaupun kagak juga saya nggak apa-apa.
selagi itu bicara masalah positif, jaga nama baik keluarga, ya kita anjurin aja. Jadi kata kuncinya gini, yang menentukan hari depan kita gitu ya. Bukan orang tua kita, bukan orang lain, bukan sahabat kita, tapi diri kita sendiri. Betul. Ya. Contoh gue nih, Iya, iya. gue SMA dipaksa untuk Iya. kuliah. Iya. Padahal gue itu sering berkelahi, fisik saya juga kuat banget. Gitu. Iya, iya, iya. Aku bukan orang yang tipe tekun belajar gini. Iya, iya, gitu. iya. Jadi kampus itu bukan habitat saya. Iya, iya, iya. Kalau gue terus-terusin, gue nggak tahu jadi apa. Gitu. Iya, iya. Akhirnya bohong-bohongan kuliahnya. Iya, iya, iya. Nyenengin orang tua aja. Iya, Dari rumah kayak kuda, padahal gue keluyuran aja. Nah akhirnya gue harus memutusin apa nih. Maka gue masuk militer. Gitu. Iya, 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 iya. Terus nasibnya kan berubah. Iya, iya, iya. Oke, Mandra ya. Ya. Bicara soal Betawi lagi. Gitu, ya. Kita kan sepakat ya bahwa cikal bakal orang Jakarta itu orang Betawi. Iya. Ya. Dan orang Betawi itu sudah terpinggirkan. Bukan Iya. dipinggirkan oleh dia sendiri. Iya. Dia punya tanah gini kan ya. Wah, mau naik haji nih. Iya. Jual seperempatnya kan gitu kan. Iya. Naik haji. Iya. Terus dia sudah kakek-kakek, anaknya besok mau naik haji, dijual lagi. Iya. Lama-lama habis kan. Iya, iya. Dia tapi masih punya duit kan. Iya. Dia beli yang lebih murah lagi. Iya, di Minggir. pinggiran. Yes. Iya. Minggir dari perbatasan Depok, perbatasan Bekasi, perbatasan Iya, Tangerang iya, gitu. iya. Itu pun lama-lama dijual juga akhirnya Iya. ke Bekasi juga. Iya, ke iya, Bekasi iya, gitu iya. kan. Iya, bener. Kagak salah, nggak salah. Nah, itu terus waktu gua gubernur gitu, ini Iya. nggak boleh lalu dia kayak barang yang hilang. Iya. Karena ini punya nilai historis. Iya. Sejarah Jakarta itu orang Betawi kan. Iya. Nah karena itulah saya waktu gubernur kan bikin perkampungan Situ Babakan Iya. Jakarta Selatan. Iya, iya. Seluruh kampung nuansanya ornamen rumah harus Iya. Betawi, ya kan? Kan gitu. Nah sekarang ya sebagai orang Betawi ngamatinya bagaimana? Apakah itu masih terjaga, dimanfaatkan juga? Masih orang Betawi ini masih kumpul-kumpul membicarakan masalah budaya dan tradisi Betawi apa enggak? Coba menurut kamu gimana? Ya, seperti apa yang udah diomongin tadi, nggak salah. Bahkan malah sekarang yang boleh dibilang, saya lihat Setu Babakan juga masih aktif. Dan kumpulan-kumpulan juga masih aktif. Iya, iya. Bahkan sebagian, makanya sempat sampai saya bikin dapur ngacir ini, awalnya ya tempat kumpul-kumpul komunitas seperti itu. Nah jadi kalau yang namanya ngobrol doang, kagak ada apa-apa kan rasanya mungkin ya agak malu-malu dikit ya datangnya kemari. Nah dengan sekarang saya buka begini kan ada kesempatan untuk dia pengen ngobrol dan lain sebagainya. Dan itu juga bisanya berdirinya dapur ngacir salah satu bagian dari dorongan orang itu tadi. Kenapa enggak? Sekaligus untuk memperkenalkan budaya kita itu sendiri, Mereka Betawi. suka ngumpul-ngumpul di sini juga kan? Sering. Nah, jadi dari mulai seniman, tokoh-tokoh dan lain sebagainya, iya memang sebelumnya juga saya boleh dibilang aktif dalam hal itu tadi. Gitu. Ibaratnya temu kangen dah. Dulu seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali, bahkan yang kagak sedikit di sini tempat kumpulnya para apa ya namanya? Pendekar gitu. Iya betul. Nah komunitas silat karena yang namanya Jakarta dan sekitarnya terus macam kayak di Depok itu boleh dibilang pusatnya para pesilat sanggar bela diri. Nah saya diangkat pada saat itu jadi ketua untuk bisa boleh dibilang bahasanya merekrut yang di pinggiran dan lain sebagainya. Sampai-sampai saya sering kali meresmikan sanggar-sanggar yang baru gitu. Karena yang namanya seni bela diri dulu kan kayak tukang kecap. Kenapa saya bilang kayak tukang kecap? Nggak ada nih perguruan silat yang mengaku nomor 2. Apalagi nomor 3, semuanya bilang nomor 1. Ya, kecap nomor 1. Nah iya, pokoknya yang jelas ujung-ujungnya kan egonya main tinggi-tinggian. Nah disitulah saya kumpulin yang tua-tuanya di sini. Nah kalau dia kita ajak duduk berbarengan, berdampingan satu sama lain, akrab, otomatis anak mudanya kan ikut. Nah disinilah kumpulnya. Alhamdulillah saya punya tempat luas, bisa dipergunakan untuk kumpul-kumpulnya Macam-macam kegiatan. tadi. Iya, termasuk beberapa seniman-seniman Betawi, ya kan? Dari mulai yang anak-anak sampai yang tua kumpulnya di sini, gitu. Iya, iya. Gitu. Oke. Ini ya,
acara benang merah Bang Yos ini kan ya, untuk memotivasi para milenial gitu. Nah dari perjalananmu tadi dari kecil terseok-seok, ya, sukses, jatuh, masuk penjara, kamu lakoni, lalu kamu bangkit lagi. Ya. Sebenarnya kalau kamu simpulkan, triknya apa sih untuk sukses itu? Ya boleh dibilang semangat, mumpung pada saat kita diberi, itu tadi, yang tadi saya bilang, bahwa kesehatan, kekuatan, ya kan, yang dianugerahkan ke seseorang itulah yang harus diterima, disyukuri, dimanfaatin. Kerja itu nikmatin, bukan bagian dari salah satu beban. Kalau beban dianggap kerja itu beban, ya seringan apapun pekerjaan, Jadi berat. ya jadi berat. Jadi kalaupun memang anggaplah bahasanya kuli bangunan, kalau dinikmatin itu enjoy. Yang berat tadi jadi ringan. Ya kira-kira begitu. Oke. Yang lain apa? Ya di samping itu juga boleh dibilang saya berharap untuk melestarikan budaya kita masing-masing. Masing-masing. Karena Yang salah dari satu Papua, yang dari kekayaan budaya itu ya, iya. Indonesia. Yang orang nggak punya kita punya. Nah itulah. Jangan sampai bahasa kita budaya jadi kenangan. Bangkitin. Kan kira-kira. Karena saya anggap budaya bagian dari status. Ya kan? Saya dibilang anak Betawi karena sama bapak saya, kakek saya orang Betawi. Nggak mungkin kalau saya anak bapak saya Betawi, kan gitu. Nenek saya orang Betawi, tiba-tiba saya muncul dibilang anak Medan, kan kagak mungkin. Kira-kira. Nyasar namanya ya. Kira-kira gitu. Jadi itu bagian dari status. Perlu kita pertahankan, itu juga yang perlu kita perkenalkan buat anak cucu kita gitu. Jangan sampai ya jadi ada beda, itu bukan harus jadi halangan dan rintangan. Beda itu jadi salah satu kekuatan dan kekayaan. Ya contoh yang paling gampang, saya orang Betawi, kagak bakal saya bisa kenal bahasa Jawa kalau saya nggak punya teman Jawa. Bahasa Jawa saya jadi kenal, ya monggo, ya kan dengan gara-gara monggo aja gue jadi kaya, kan kira-kira gitu, karena ya kan. Pinter loh. Nah kalau Sunda lah, ya paling kagak kita bisa kata punten aja, pasti lu untungnya. Punten, pasti lu jawabnya mangga, tuh udah dapet tuh gua mangga. Kaya kan, jangan kalau beda itu dianggap wah, asal beda aja kafir lo lah, bahaya lo, kagak punya temen lo, musuh banyak. Waduh, ini kuliah gratis dari Mandra. Ya, enggak, kita bercanda. Iya, tapi candamu itu bermutu lah. Iya, gitu. Punya apa? Punya nilai. Gitu. Iya, ngapain gua? Percuma gua dong, gua punya temen sahabat gubernur dulu. Yang berani anclang-anclang ke kantor gubernur pakai celana rombeng cuman gua doang sama dia. Iya. Kagak diusir lagi gua. Ngomong-ngomong masih seneng naik nggak motor gede nggak? Udah nggak kuat. Nah, sama. Yuk, gua udah. Iya. Udah kagak kuat. Oleh karena itu untuk menang gua pakai jaket Harley Davidson ini kan untuk menang ini. Kaosnya juga Harley nih. Iya, udah habis. Gua udah taruh di museum juga motor gue. Sama. Jalan sudah panas kayak gitu. Ya ampun, ya, macetnya naujubillah min dzalik. Kemudian nyatanya yang tetap happy pakai moga juga ada aja kasus-kasus jalan kan yang gitu. Bukannya ada banyak gitu. Ya, sudahlah kita saatnya. Ya, yang jelas kita udah ngerasain. Yes. Tas. Jadi bisa di tanah cucu lah gitu, naik motor gede. Iya. Iya. Dulu boleh sombong kita. Sekarang ya udah tua. Nah, ya. Mau kasih kenang-kenangan lo ya. Iya. Ini buku biografi, nyeritain waktu sosok kecil, sampai jadi panglima, terus jadi gubernur, ngalamin 5 kali presiden ganti. Iya. Itu juga seperti kamu jatuh, bangun kadang-kadang biasa-biasa, kadang-kadang jatuh. Iya. Kita bangkit lagi, ya gitulah intinya. Oke, kamu lu terima nih. Yang mana nih? Ini dua-duanya. Waduh, terima kasih. Udah ada tanda tangannya ya. Oh iya bener. Ini juga, yuk. Ayo kita foto sekarang. Ayo. Foto, Neng. Nah, ini. Ayo. Tuh. Nih. Ya, terima kasih. Ya, ada satu lagi. Terima kasih. Ini bukan amplop isinya duit, bukan loh. Udah punya restoran nggak perlu disumbang duit lagi. Ya, kapan lah. Ya kali-kali aja deh nyangkut.
Walaupun nggak naik motor lagi, lu pakai kaos ini. Keren kaosnya itu. Ini. Wis, keren. Ini museum Bang Yos di sini. Lu pakai ya ini. Iya. Tuh. Keren nggak? Keren dong. Woi. Ya. Yang keren ini apa ini? Ayo. Oke. Oke, terima kasih Mandra Ya. sudah mau cerita macam-macam ya, Ya. di acara Benang Merah Bang Yos ini. Iya. Bikin saya bisa ketawa juga, Ya. bikin saya sedih. Ya. Iya. Dan saya harap kamu sehat selalu. Amin. Habis ini kita ingin makan bareng, Iya, khusus makanan Betawi. Iya. Di menu dapur Ngacir. Sahabat Bang Yos, jangan lupa saksikan Benang Merah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.